Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru terkait P3K Guru di tahun 2022, yang mana di sini ada pemberitaan yang kami lihat ya. Ada pemberitaan yang kami lihat di salah satu media elektronik, yaitu gpnn.com Bapak Ibu ya, bahwasanya honorer P1 ya, ada yang merasa terancam Bapak Ibu ya, merasa terancam karena takut digeser oleh pelamar P1. Nah, ini kami dapatkan di salah satu salah satu website, yaitu gpnn.com. Di sini mengatakan ya, surat Dirjen GTK bikin guru honorer bergembira, campur khawatir lulus passing grade terancam. Nah, di sini kami akan mencoba menjelaskan terkait pemaparan ini, bahwasanya untuk jadwal seleksi P3K sebenarnya itu sudah terkunci Bapak Ibu ya. Sudah dikunci untuk data penempatan bagi pelamar P1 itu tidak bisa dicampur adukan dengan pelamar prioritas 2 atau 3, karena memang untuk mekanisme P3K di tahun 2022 itu yang pertama dituntaskan adalah pelamar prioritas 1. Nah, yang mana untuk pengumuman mendapatkan penempatan bagi pelamar prioritas 1 itu dilaksanakan ya pada tanggal 25 Oktober sampai tanggal 7 November 2022. Jadi kalau misalkan di tanggal 25 Oktober itu pendaftaran belum dibuka, Bapak Ibu sabar saja. Bisa saja pendaftarannya nanti itu tanggal 26 Oktober sampai tanggal 7 November. Yang jelasnya sesuai dengan rilis jadwal terbaru, maka untuk penempatan guru lulus passing grade itu akan dilaksanakan tanggal 25 Oktober sampai tanggal 7 November 2022. Jadi tidak lewat di tanggal 7 November Bapak Ibu ya. Ya, seperti itu. Itu yang harus Bapak Ibu pahami ya, dan Bapak Ibu cermati agar Bapak Ibu bisa lebih tenang ya. Nah, terkait dengan guru lulus passing grade, apakah akan terancam oleh keberadaan P2 dan P3? Tidak Bapak Ibu ya, tidak jadi masalah antara pelamar prioritas 1, P2 dan P3. Yang jelasnya di mekanisme P3K Guru tahun 2022, data kelulusan penempatan guru lulus PG berjumlah 134.022 itu sudah dikunci oleh sistem Bapak Ibu ya. Nah, jadi tidak mungkin lagi untuk digeser oleh P2 dan P3 seperti itu. Nah, terkait dengan hal itu, kami mendapatkan informasi ini di gpnn.com ya. Di sini dikatakan surat Dirjen GTK bikin guru honorer bergembira campur khawatir lulus PG terancam. Nah, di sini kita bisa lihat ya secara mendetail. Di sini ada surat ya Dirjen GTK kemarin bikin guru honorer bergembira campur khawatir lulus PG terancam. Nah, di sini kita lihat ya langsung bahwasanya sebenarnya tidak ada istilah menggeser P1 dari P2 Bapak Ibu ya. Nah, di sini dikatakan keberadaan surat tersebut sebagian besar guru honorer kegirangan ya, guru honorer yang belum lulus passing grade pada saat seleksi P3K 2021 maupun tidak ikut tes sangat bergembira. Pasalnya mereka akan diikut sertakan bersama-sama guru lulus PG karena masuk P2 dan P3. Guru lulus PG juga bergembira karena merasa tidak lama lagi resmi diangkat menjadi P3K. Nah, di sini dikatakan ya, namun dibalik rasa sukacita tersimpan kekhawatiran. Kira-kira apa kekhawatirannya di sini? Jangan-jangan guru lulus PG akan tersingkir oleh pelamar umum. Tersingkir oleh P2, P3 dan pelamar umum. Di sini dikatakan. Nah, sekali lagi admin mengatakan tidak mungkin ya P1 yang sudah mendapatkan penempatan akan tersingkir oleh P2, P3 dan pelamar umum. Ada 134.000 Bapak Ibu ya guru lulus PG yang datanya sudah dikunci untuk mendapatkan penempatan di tahun 2022. Jadi tidak usah khawatir ya. Kalau mulai jadwalnya bisa jadi ya jadwal yang bersamaan tapi penempatan tentu berbeda Bapak Ibu ya. Nah, jadi pernyataan yang ada di jpnn.com ini saya rasa terlalu berlebihan kalau mengatakan jangan-jangan guru lulus PG P1 akan tersingkir oleh P2 dan P3 dan pelamar umum itu sudah dikunci oleh sistem. Jadi tidak usah khawatir ya. Bapak Ibu tidak usah khawatir. Nah, terkait dengan
pembukaan pendaftaran P3K Guru di tahun 2022, di sini apa namanya, ada pernyataan lumayan lumayan menegangkan ya dari Bapak Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian, Bapak BKN, Bapak Suherman. Di sini beliau mengatakan apa namanya, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Sinka BKN Suharmin mengungkapkan pendaftaran seleksi P3K guru dan non-guru dilaksanakan serentak. Namun tahun ini seleksinya fokus pada formasi guru dan tenaga kesehatan. Pendaftarannya serentak tahun ini, tetapi tesnya tahun ini hanya untuk guru dan nakes. Di luar itu tesnya dilakukan tahun depan. Seperti itu ya. Dia mengakui sejumlah regulasi terkait pelaksanaan P3K 2022 sudah terbit. Namun ada hal teknis yang masih jadi kendala. Di sini kita bisa lihat contohnya formasi nakes ya, yang ini masih dalam proses Bapak Ibu ya, karena ada Kemenkes juga ya yang datanya bekerja di Kementerian Pertahanan, sehingga secara otomatis itu mempengaruhi terkait pendaftaran. Nah, di sini justru dikatakan lagi bahwasanya ditanya apakah memungkinkan pendaftaran dimulai tanggal 25 Oktober sesuai timeline yang dikeluarkan Kemendikbudristek, jawaban Deputi Suharmin bikin kaget. Nah, kenapa bikin kaget? Di sini katakan jadwal tersebut baru ancar-ancar dan belum keputusan final. Bisa saja tepat waktu 25 Oktober kalau API servis dari Kemendikbudristek ke BKN sudah selesai. Begitu juga dari Kemenkes ke BKN ya. Bukan hanya itu, pengisian formasi oleh instansi pusat di SSC-ASN juga harus selesai. Proses input formasi oleh instansi pusat ke SSC-ASN lanjut Deputi Suharmin saat ini masih berlangsung ya. Jadi untuk API servis ya dari Kemendikbud ke BKN itu hampir sampai hari ini belum tuntas ya, belum selesai pastinya Bapak Ibu ya, sehingga beginilah pernyataan dari BKN terkait hal itu. Tetapi kita tetap mengharapkan Bapak Ibu ya, kita tetap mengharapkan agar pendaftaran P3K Guru 2022 itu dimulai di tanggal 25 Oktober. Tapi kalaupun tidak lewat dari tanggal 7 November tahun 2022. Nah, ketika kita memperhatikan progresnya di sini Bapak Ibu ya, progresnya itu sudah masuk di bagian integrasi sistem data ya. Dia sudah berada di bagian pertengahan ya. Jadi tidak lama lagi integrasi sistem data ini akan selesai Bapak Ibu ya. Ketika integrasi sistem data ini selesai, maka akan masuk di bagian persiapan pendaftaran ya, CASN. Nah, pendaftaran pada CASN dimulai Bapak Ibu ya. Oke, seperti itu informasinya. Jadi ingat ya, untuk data penempatan ya, guru lulus PG itu sudah dikunci oleh sistem yang mendapatkan formasi, sehingga tidak mungkin lagi terancam oleh pelamar P1, P2, P3, P4. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.